di sini saya akan tutorial cara mencari diagram pencar dari cabang toko dan keuntungan, di mana cabang tokonya itu adalah X dan keuntungannya adalah Y. Pertama, di sini kita nyari jumlahnya terlebih dahulu, karena cabang tokonya sudah tahu itu dari 1 sampai 4, dan keuntungannya ada 20, 30, 50, dan 60. Pertama, kita nyari jumlahnya itu udah sama dengan sum dalam kurung di blok dari 1 sampai 4, tutup kurung, enter, maka ditemukan jumlah dari cabang toko X itu adalah 10. Cara mencari rata-ratanya itu sama dengan average. Kita blok lagi dari 1 sampai 4, terus tutup kurung, enter. Maka ketemu rata-rata dari X atau cabang toko itu adalah 2,5. Di sini juga sama rumusnya. Kurung, enter. Ini juga sama. Enter. Oke, sini udah sama-sama ketemu jumlah dan rata-ratanya. Jumlah dari keuntungan atau Y itu sama dengan 160 dan rata-rata dari si Y itu adalah 40. Pertama kita tentuin dulu variabel bebasnya. X itu tadi sudah dibilang kalau X itu adalah cabang toko. Dan variabel Y-nya itu adalah keuntungan. Keuntungan dalam jutaan rupiah. Habis itu nilai terendah dari si X itu berapa sih? Di sini kita lihat nilai terendah dari X itu adalah 1, maka di diagramnya kita buat 0, karena kalau rendah itu direndahin lagi. Selanjutnya nilai tertinggi X itu berapa sih? Nilai tertinggi X itu adalah 4, maka kita buat di diagramnya itu adalah 5. Dan kalau tinggi itu ditinggiin. Bisa 5, bisa naik 2, bisa naik 10. Selanjutnya terendah Y berapa? Terendah Y ada 20. Di diagramnya kita buat 15. Selanjutnya di tertinggi Y itu nilai tertinggi Y dari tabel itu 60. Di diagramnya kita buat berapa? Kita naik 5, jadi 65. Oke, ini kita udah tentuin. Habis itu gimana sih cara buat diagramnya? Cara buat diagramnya ini kita blok aja. Dari nilai X dan Y kita blok. Habis itu kita pilih insert. Habis itu kita pilih chart. Kita pilih yang paling atas, yang diagram. Oke, sudah. Habis itu kita pilih tanda plus. Tanda plus. Habis itu kita mau nyesuaiin sama apa yang udah kita buat di sini ya. Kayak pada diagram itu 0, 5, 15, 65. Itu kita pencet tanda plus. Habis itu accept, more option. Habis itu di atas ini nilai minimum terendah. Ini kita X dulu ya. Kita isi yang X dulu. Berarti terendahnya di mana? Kita buat di diagram itu 0. Berarti terendahnya 0. Dan tertingginya berapa? Tertingginya 5. Setelah enter. Udah, habis itu sekarang kita pindah ke Y. Ini adalah Y. Kita pencet di sini. Minimumnya berapa? Dia terendah Y-nya itu kita buat 15. Jadi sini kita masuk 15 dan maksimumnya 65. Enter.
Sudah. Habis itu cara kita buat namain diagram pencarnya gimana? Itu kita pencet tanda plus lagi. Habis itu exit talents, kita pencet exit talents. Nah, sini udah atas, bawah, samping. Habis itu kita tambahin deh. Kita namain berarti ini apa? Diagram pencar cabang toko dan keuntungan. Habis itu di bawahnya ini adalah X, berarti X-nya itu tadi apa? Cabang toko. Berarti sini kita tulis cabang toko. Selanjutnya di sini ada Y-nya itu apa? Keuntungan. Keuntungan dalam jutaan rupiah. Oke, ini udah kita namain. Habis itu kita mau kasih garis. Gimana cara kasih garisnya? Itu kita klik diagramnya. Habis itu kita pencet tanda plus lagi. Habis itu kita pilih yang trendline. Oke, udah. Biar garisnya lurus itu gimana? Kita pilih chart design. Habis itu kita pilih yang ketiga. Udah nih, udah lurus garisnya. Habis itu gimana cara nilai Y dan R-nya? Nilai Y dan R pangkat 2-nya itu kita pilih quick layout. Habis itu kita pilih yang layout ke-9. Nah, ini udah ketemu nih. Ketemu. Sekarang kita tinggal lebarin aja. Ini kita taruh sini. Nah, habis itu gimana cari R pangkat 2-nya nih. Kalau kita mau tahu R pangkat 2-nya itu hasilnya berapa, kita cari aja di sini. R sama dengan R pangkat 2-nya itu kan 0,98. Jadi kita isi 0,98 dipangkatkan 2. Terus habis itu enter. Maka hasil dari R-nya itu 0,9604. Biar bagus, kita insert, kita home, di situ kita ke video ini, kita sini. Oke, ini nilai dari si R-nya. Lanjut, habis itu kita masuk ke korelasi. Cara nentuin korelasi ini, korelasi tadi kan oke. Nah, ini cari jumlahnya juga sama kayak tadi rumusnya. Kita masukin aja. Ini juga sama aja. Enter. Ini juga sama. Ini juga sama. Gimana cari rata-rata dari X dikurang rata-rata X. Maksudnya jumlah dari X dikurang rata-rata X. Kita cari sama dengan habis itu nilai dari si X-nya ini. Berarti sini kan nilai X-nya itu adalah 1, maka kita blok. Habis itu dikurang rata-rata X. Rata-rata X ini 2,5. Berarti ini kita
klik 2,5, habis itu jangan lupa ditambahin dolar biar pas ditarik itu nilainya nggak beda. Enter. Sama, hasilnya minus 1,5, ini tinggal kita tarik aja. Y juga sama kayak gitu ya, cuman ini kalau Y bagian Y. Kita tambahin. Nah, gimana cari X dikurang rata-rata X dikuadratkan? Itu kita sama dengan hasil nilai dari X dikurang rata-rata X itu kan minus 1,5. Jadi di sini kita pencet aja. Habis itu dikuadratkan. Kuadrat 2. Karena di sini kuadrat 2. Enter. Nah, maka hasilnya 2,25. Kita klik aja. Ini juga sama. Gimana nyari X? Nilai X rata-rata X dikali Y rata-rata Y itu kita pencet aja nilai dari X rata-rata X, habis itu dikali, kalau di Excel itu kali itu tanda bintang, habis itu dikali nilai dari Y rata-rata Y. Enter. Hasilnya 30. Ini kita cari jumlahnya ya dulu. Ini juga. Juga sama. Udah. Ini adalah rumus dari korelasi. Ini kita tinggal masukin kita tinggal masukin aja. Berarti ini kan X dikurang rata-rata X, nilai dari X dikurang rata-rata X itu berarti jangan lupa tambahin buka kurung, jangan, nilai dari X rata-rata X dikali Y rata-rata Y, berarti sini kan hasilnya 70, jadi kita masukin 70. Habis itu di sini ada nilai dari X rata-rata X dipangkatkan 2. Jangan lupa kurung, berarti tadi itu hasilnya 5. Jadi kita taruh 5, tutup kurung, habis itu buka kurung lagi, nilai dari Y dikurang rata-rata Y dipangkatkan, itu hasilnya 1000. Tutup kurung. Udah, ini udah kita masukin, habis itu kita mau cari nilainya agar ketemu korelasinya ya. Kita sama dengan nilai dari X dikurang rata-rata X dan Y dikurang rata-rata Y. Berarti hasilnya 70, jadi kita pencet, habis itu dibagi itu tanda miring, masukkan rumusnya SQ RT dibagi berapa? Di sini dibagi 5. 5 itu jumlah dari X dikurang rata-rata X dikuadratkan. Habis itu dikali sama Y dikurang rata-rata Y dikuadratkan. Habis itu tutup kurung. Hasilnya 0,9899494944. Ini adalah korelasinya. Maka kesimpulannya, korelasi yang diperoleh dari cabang toko dan keuntungan sebesar 0,9899
49,494, di mana korelasi ini merupakan sangat tinggi. Ini kita cari dulu, rumusnya sama kayak tadi. Ini juga. Gimana nyari X kuadrat? X kuadrat itu berarti sama dengan, dimana ini nilai X-nya pertama itu adalah 1, jadi 1 dikuadratkan 2, enter. Maka dapat hasilnya adalah 1 kuadrat. 1 dikuadratkan hasilnya 1. Sini kita tarik. Di situ kita nyari X kali sama dengan nilai X dikali nilai Y. Enter. Hasilnya ada 20, kita tarik. Ini kita cari jumlahnya juga. Nah, di sini kita mau cari N dikali sigma X kuadrat, tapi tidak ada kurungnya. Itu gimana nyarinya? Berarti karena di sini N-nya adalah 4, maka 4 sama dengan 4 dikali hasil dari X kuadrat, berarti dikali 30. Habis itu enter, maka dapat hasilnya 120. Kalau misalkan sigma X pangkat 2, habis itu kurung buka kurung tutup, itu nyarinya sama dengan jumlah dari X dipangkatkan 2. Habis itu enter. Maka dapat hasilnya 100. Ini merupakan rumus dari regresi A dan B. Ini kita masukin ya. Sigma Y-nya itu berapa sih tadi kita dapatnya? Sigma Y itu 160. Kita masukin 160. Begitupun seterusnya mengikuti rumus yang sudah ada. Nilai dari X kuadrat itu berapa? 30. Rumus itu dikurang X itu berapa? 10. Habis itu nilai dari X, Y-nya itu berapa? 470. Habis itu ini N, sigma X kuadrat itu berapa? Berarti N-nya itu ada 4, berarti 4 kurung buka, sigma X kuadratnya itu berapa? Hasilnya 30. 30 dikurang sigma dari X kuadrat yang tadi kita cari, yang dalam kurung itu adalah 100. Begitupun dengan B, kita isinya sama, berarti sini 470 dalam kurung dikurang nilai dari X-nya itu berarti 10, buka kurung, nilai dari Y-nya itu 160. Empat 30 100
Atau bisa juga di sini langsung isi aja 120. Di sini bisa langsung isi 120. Kalau misalkan bingung, ini kita isi aja 4 terus dikali sama hasil dari X kuadrat. Oke, habis itu kita cari. Ini sama dengan kurung buka. Habis itu nilai dari sigma Y. Sigma Y itu kan 160. Di sini 160 ada di C8. C8, habis itu dikali 30. 30 sini ada di D8. 30. Habis itu kurung tutup, dikurang, kurung buka lagi. 10. 10 itu hasil dari si X ini jumlahnya. 10. Habis itu dikali nilai dari sigma X Y. X Y itu berapa? 470. Habis itu kurung tutup lagi. Itu dibagi kurung buka N dikali sigma X kuadrat itu berarti ini 120. 120 habis itu dikurang 100. Enter, maka dapat hasilnya adalah 5. Ini untuk yang bagian A. Kalau B itu sama dengan kurung buka, karena 4 ini ada di kolom A baris ke-7, maka ini A7 dikali 470 nilai dari XY, habis itu dikurang kurung buka B, habis itu kurung buka di sini 10. 10 itu ada di B8 dikali 160. 160 itu ada di C8. Habis itu tutup kurung 2 kali. Habis itu dibagi, buka kurung lagi. N dikali sigma X kuadrat itu hasilnya tadi 120. Habis itu dikurang 100. Habis itu kurung. And maka dapat hasilnya 14 untuk bagian yang B. Nah, jadi persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan BX. BX itu apa? Berarti B tadi kita hasilnya 14, maka di sini 14, jangan lupa tambahin X. 14X ditambah A kita dapat 5, maka ini tambah 5. Atau bisa juga A plus BX. Tinggal taruh aja sini. A-nya 5 ditambah B-nya tadi 14, jangan lupa X. Oke, ini kita udah dapat dari si regresinya. Nah, gimana cara cari prediksinya? Di sini prediksinya, maka jika cabang toko yang dimiliki adalah 7, maka prediksinya berapa? Kita cari ya, kita pakai yang Y sama dengan A plus BX. Oke. A-nya tadi berapa? A-nya tadi kita dapat 5, maka 5 ditambah 14 maka
ini ditanyakan adalah jika toko yang dimiliki adalah 7, maka dikali 7, karena yang ditanya adalah 7. Nah, habis itu ini lupa kita taruh sama dengan. Berada sama dengan 5 itu jumlah dari si A ditambah 14, 14 itu jumlah dari si B dikali 7. 7 itu dapat dari mana? 7 itu dari prediksi yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan jika cabang toko yang dimiliki adalah 7, maka prediksinya berapa? Nah, jadi ini dikali 7. Terus kita enter. Nah, maka dapatlah hasil prediksinya yaitu 103. Jika toko yang dimiliki adalah 7, menghasilkan 103 cabang toko. Oke, ini adalah prediksinya. A few moments later. Kita sesuaiin sama tadi diagram pencar. Tadi diagram pencarnya apakah nilai A dan B ini udah sama diagram pencar atau malah beda? Kita lihat ya di. Nah, ini Y-nya sama dengan 14X plus 5. Tadi kita regresinya itu 5 itu dari si A dan B-nya itu adalah 14. Maka 14X plus 5. Apa yang kita buat ini sudah sesuai sama diagram pencarnya. Sudah sama ya, 14X plus 5. Oke, jadi segitu dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.